Pasti merinding sih ya. Oh iya. Sumpah aku tiap ngomongin mati, Iya. pasti merinding. Kenapa tuh? Takut aja gitu sendiri, sempit, gelap. Beresin hutang-hutang saya. Ke Vera 50.000. Hilangin barang Novi, sendal. Ya. Nanti, Teteh, takut mati nggak? Satu, dua, tiga, bismillah. Takut mati nggak? Takut mati nggak? Takut mati nggak? Takut mati nggak? Takut. Kenapa? Karena belum cukup amalan yang mau dibawa. Takut ketika dicabut nyawa belum dalam keadaan baik dan belum cukup. Bekalnya masih kurang, Kak. Soalnya belum siap. Takut sendiri. Takut nggak ada yang doain aku sih. Banyak dosa, ntar ditanya-tanya gitu ya. Belum siap aja sih sebetulnya untuk mati gitu. Sekarang gitu ya. Pasti merinding sih ya. Oh iya. Sumpah aku tiap ngomongin mati, Iya. pasti merinding. Kenapa tuh? Takut aja gitu sendiri, sempit, gelap. Mati sakit, katanya Kata siapa? yang udah mati. Disebutkan kematian itu pemutus amal. Ya. Orang akan bisa bereaksi dua paling tidak kepada ketika dia tahu nikmat yang dia pemutus nikmat. Kalau orang tahu bahwa nikmat yang sedang dia dapatkan itu akan hilang, mungkin ada orang yang panik, ya. Tapi boleh jadi kalau maut itu ditetapkan, orang kemudian berstrategi. Kalau saya mati umur 65, saya masih bisa happy-happy dong sampai 62. Toh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, nanti di sanalah 2 tahun terakhir saya habis-habisan. Setiap hari saum, setiap hari sholat. Ya. Jadi ketika maut menjadi rahasia, itu justru sebuah keindahan dan sebuah ujian. Sehingga manusia tidak lagi berpikir kapan dia mati, tapi dia berpikir selama masih hidup dia harus beramal soleh. Karena maut bisa datang kapan saja. Kalau bisa sih aku sampai 60-an lah. Kenapa? Kenapa ya? Biar masih ada buat memperbaiki diri sih sebenarnya. Sampai 70 lah. Kenapa? 70 tuh masih sehat bugar gitu kan, jadi kayak nggak ngerepotin orang juga gitu. Mungkin sampai umur 70 tahun. Kenapa? Kenapa? Karena nggak mau nyusahin orang-orang di sekitar dengan sakit-sakitan gitu. Kalau aku pengen diminta umur itu sampai umur 70-an. Pengen ngerasin nenek-nenek. Oh, ngerasa gitu. Umur berapa ya? 63 lah, 63 ngikutin Rasul aja deh, 63. Kenapa tuh? Sekarang pengen bahagiain dulu Arslan, bahagiain dulu anak istri, orang tua gitu. Sampai umur abadi deh gitu. Terus di situ ya, terus gitu. Ya enggak lah. Aduh, ntar lu bingung. Ditanya gitu bingung siapa ini, soalnya nggak pernah mikirin. Sampai berapa ya? Nggak pernah ini sih, nggak pernah ngebayangin. Jadi ya udahlah, Jadi sedikasihnya aja. sejalannya aja. Heeh. Oke. Mungkin kurang lebih 60 tahunan sih, sesuai dengan Rasulullah gitu. Kenapa? Karena buat apa hidup lama di dunia kalau misalkan kita juga ibaratnya kayak sia-sia gitu. Jadi lebih baik tingkatin kualitas di sisa usia kita. Kalau bisa sampai bayi aja deh biar gak kenal dosa. Masih muda juga nggak apa-apa sih, asal masuk surga. Pingin mati muda, tapi takut karena kalau makin tua kan makin banyak dosa ya. Iya juga sih, benar. Kalau umur mah yang standar-standar aja deh teh. Berapa? 200-300 tahunan. Tobat. Karena mungkin banyak dosa kecil mungkin bahkan yang kita nggak sadar. Jadi bener-bener harus taubatan nasuha. Tobat dulu. Pasti tobat lah. Ya sholat tobat ya, segala apapun minta ampun sama Allah. Tobat atau minta maaf dulu sih sama orang tua. Bakalan
ketemu orang-orang yang saya sayang. Beresin hutang-hutang saya. Ke Vera 50.000. Hilangin barang Novi, sendal. Ya, Nanti udah sih kayak gitu. Heeh. Dia sih yang jelas itu sih lebih ke tanggung jawab ke orang lain, pengen diberesin dulu sih. Karena kalau udah meninggal susah sih. Sekarang kalau saya tahu besok saya akan mati, maka saya akan meminta maaf kepada keluarga atas apa-apa kekurangan yang saya miliki, yang pernah saya lakukan. Yang kedua, berterima kasih kepada para guru yang sudah mengantarkan saya pada pemahaman bahwa hidup di dunia ini memang hanya sebentar. Dan tentu saja yang ketiga akan mengisi saat-saat terakhir itu dengan melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, dan mengaji. Mungkin kalau persiapan masih sedikit sih. Belum. Oh belum, belum ada apa-apa. belum ada apapun sih kayaknya. Masih merasa kurang. Masih merasa kurang banget malah. Kenapa masih bisa merasa kurang? Masih begajulan aja teh. Belum belum solehnya belum to the max lah. Iya. Siap-siap lah. Jual semua harta benda, kasihin. Iman, terus amal, udah. Belum siap sebenarnya, Mah. Belum ada persiapan. Saya tidak tahu itu. Saya sudah membuat pahala apa juga saya tidak tahu. Saya juga bingung ditanya itu. Nggak tahu sih, kayaknya nggak ada yang bisa saya bawa. Untuk pemikiran manusia ya, nggak tahu tuh kalau misalkan hitungannya malaikat sama Allah, aku udah ngelakuin apa aja, pahala apa aja, nggak tahu. Tapi ya kalau sudah waktunya ya. Akan selalu disiapkan terus sih kalau masalah persiapan gitu ya. Karena tidak akan siap sampai kapanpun. Astagfirullahaladzim. Wah, belum sih, nggak pernah mikir ke situ juga. Yang pasti harus punya bekal lah gitu, jangan terlalu jauh dari agama. Kalau ditanya bekal sih, jujur aja belum punya apa-apa gitu. Mencoba untuk menabung dari sekarang, mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk bertobat sih intinya, sebelum ajal menjemput. Takut Coba kalau ya. Hidup kita di dunia ini kan untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu bentuknya banyak. Bukan hanya sholat, ya. Seorang tukang pompa tetangga saya meninggal ketika sedang memperbaiki instalasi pompa air. Dia jatuh dan meninggal. Mencari nafkah itu fisabilillah. Jadi persiapannya apa? Niatkan saja apa yang dilakukan itu ibadah. Jadi persiapannya jadikan seluruh hidup itu sebagai ibadah. Bentuk ibadahnya itu begitu luas dalam Islam. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Kita di dunia ini mengejar akhirat. Apa yang dikerjakan di dunia, ini yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat. Dalam pandangan Islam, tabungan amal itu adalah tabungan dari setiap apa yang kita lakukan, yang diniatkan karena Allah. Itulah tabungan amal kita yang membuat kita nanti kalau mau meninggal pun tersenyum dan berkata, ya Allah, aku datang. Kayak mau haji, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilan. Gitu.